Jenis dan karakteristik pestisida dalam budidaya tanaman jagung. Dalam budidaya tanaman jagung, salah satu faktor penghambat adalah organisme pengganggu tanaman, OPT, baik hama, penyakit, maupun gulma atau tanaman pengganggu. Pestisida adalah zat kimia maupun bahan jasad renik maupun virus yang digunakan untuk mencegah hama penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Tidak hanya hama saja, pestisida pun mampu memberantas tanaman pengganggu atau gulma. Agar pelaksanaan pengendalian OPT bisa berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, maka perlu mengenal jenis dan karakteristik pestisida. Pada dasarnya, istilah pestisida berasal dari bahasa Inggris, yaitu pesticide, di mana pes mengandung arti hama atau pengganggu, sedangkan kata sida berarti basmi atau bunuh. Pestisida berarti pembasmi hama, di mana hal ini lebih diperluas sebagai organisme pengganggu. Organisme pengganggu tanaman adalah A. Golongan insekta atau serangga, mencakup ulat, larva, tungau atau akarina, dan dewasa. B. Golongan mikroorganisme, meliputi bakteri, actinomycet atau kapang, dan keluarga fungi lainnya. C. Golongan virus, yang sebenarnya masih kontroversial, karena sebagian ilmuwan mendefinisikan virus bukanlah organisme hidup, melainkan molekul protein yang pasif, dan akan menjadi aktif jika mendapatkan inangnya. D. Golongan moluska atau hewan lunak tidak bertulang belakang, seperti siput atau keong. A. Golongan mamalia, seperti tikus atau babi hutan. F. Golongan unggas atau aves, seperti burung pemakan biji-bijian. G. Golongan nematoda, yang merupakan keluarga cacing. H. Gulma, tumbuhan pengganggu, terdiri dari tumbuhan liar yang bersaing dengan tanaman budidaya dalam perebutan nutrisi, sinar matahari, air dan ruang tumbuh. Jenis-jenis pestisida berdasarkan organisme sasarannya, yaitu A. Insektisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh hama dari golongan serangga yang bisa mengganggu pertumbuhan dan kualitas tanaman. B. Fungisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, membunuh atau menghambat pertumbuhan jamur atau fungi. C. Bakterisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, membunuh atau membatasi perkembangan bakteri pengganggu. D. Herbisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, membunuh atau membatasi pertumbuhan tanaman pengganggu atau gulma. E. Moluskisida adalah racun untuk mengendalikan atau membunuh hama golongan siput. F. Nematisida adalah racun untuk mengendalikan nematoda atau cacing parasit dalam tanah. G. Rodentisida adalah racun yang digunakan untuk mengendalikan binatang pengerat sebagai hama seperti tikus dan pengerat lainnya yang mengganggu. Aktivator, yaitu senyawa kimia untuk mengaktifkan sistem kekebalan pada tanaman dan sebenarnya tidak termasuk dalam golongan pestisida, tetapi lebih ditujukan untuk meningkatkan ketahanan alamiah tanaman terhadap dampak serangan hama dan penyakit. Selain di atas, ada beberapa penggolongan yang lebih spesifik pada sasaran, yaitu A. Akarisida titik untuk mengendalikan hama, khusus dari jenis tungau. B. Apisida untuk mengendalikan hama serangga, khusus jenis afid. C. Termitisida untuk mengendalikan hama serangga, khusus jenis rayap. D. Larvasida untuk mengendalikan serangga hama pada stadia larva. E. Ovisida titik untuk mengendalikan serangga pada stadia telur. Menurut unsur kimia penyusun bahan aktifnya adalah 1. Pestisida organik, pestisida yang dalam susunan kimia bahan aktifnya terdapat gugus karbon. Mayoritas pestisida yang beredar saat ini dari jenis organik, seperti golongan organoklorin yang sebagian sudah dilarang atau dibatasi, lalu organosulfur dan organofosfat.
Sebagian jenis organik merupakan analog atau tiruan dari senyawa beracun yang terdapat pada tanaman atau dari mikroorganisme. Pestisida yang berasal dari tumbuhan atau isolat racun dari mikroorganisme bisa saja digolongkan organik karena memiliki gugus karbon dalam susunan kimianya. Akan tetapi, pestisida organik tidak semuanya berasal dari tumbuhan atau mikroorganisme. 2. Pestisida anorganik. Pestisida yang dalam susunan kimia bahan aktifnya tidak terdapat gugus karbon. Pestisida generasi terdahulu banyak yang jenis anorganik dan saat ini pemakaiannya dibatasi, bahkan dilarang oleh Komisi Pestisida karena daya racunnya yang sangat kuat dan sulit terurai. Misalnya, aldrin, senyawa-senyawa arsenik, sianida, potasium sianida, merkuri. Sedangkan yang masih boleh dipergunakan hingga sekarang seperti beberapa fungisida tembaga, sulfur, asam fosfida, borat, zinc fosfida, dan amonium sulfamat. Herbisida. Sedangkan, menurut asal dan proses pembuatan bahan aktifnya, pestisida dibagi atas. 1. Pestisida alami atau natural. Pestisida yang bahan aktifnya berasal dari alam. Ada yang menyebut jenis ini dengan istilah pestisida organik, karena memang ada bahan-bahan yang berasal dari organisme makhluk hidup. Jenis-jenis pestisida adalah 1. Pestisida botanikal. Pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman, misalnya piretrin dari Chrysanthemum pyretrum, azadirachtin dan nimbidin dari mimba, rotenon dari ekstrak tuba, dan nikotin dari ekstrak tembakau. Keunggulan pestisida botanik. A. Lebih aman bagi pemakai. B. Efek residu pendek. C. Ramah lingkungan. D. Fitotoksisitas dan batas letal efek rendah, sehingga aman bagi tanaman, dan berspektrum luas. Sedangkan kelemahannya antara lain, dosis aplikasi relatif tinggi, knockdown efek rendah sehingga hama sasaran tidak langsung mati, tidak bisa disimpan dalam waktu lama setelah kemasan dibuka, sumber bahan bakunya terbatas, kurang spesifik untuk OPT tertentu. 2. Pestisida isolat mikrobial. Bahan aktifnya berasal dari metabolit sekunder atau sekresi mikroorganisme, bakteri dan jamur yang bersifat racun. Contohnya, delta endotoksin dari sekresi bakteri Bacillus thuringiensis, streptomycin, bakterisida dan antibiotik dari Streptomyces griseus. Akhir-akhir ini, diedarkan insektisida berbahan aktif, abamectin, emamectin, ivermectin, avermectin, spinosin, dan azoxystrobin. Keunggulan pestisida isolat mikrobial. A. Bersifat antibiotik sehingga daya bunuhnya lebih kuat. B. Mudah dimetabolismekan oleh sel-sel tanaman jika sistemik. C. Dapat mengatasi OPT yang telah resisten terhadap pestisida lain. Sedangkan kelemahannya, OPT sasaran lebih mudah dan cepat resisten, dan harganya relatif lebih mahal. 3. Pestisida biologis merupakan mikroorganisme hidup diantaranya bakteri, fungi, virus yang dapat menginfeksi organisme pengganggu tanaman, secara langsung maupun dengan mengeluarkan zat-zat toksik yang dapat membunuh atau menekan perkembangan organisme pengganggu tanaman. Berbeda dengan isolat mikrobial yang dibiarkan di pabrik untuk dipanen senyawa-senyawa racunnya, biopestisida ini diinokulasi dan dibiarkan berkembang biak di lahan untuk hidup secara alami dan menghasilkan senyawa-senyawa racun untuk membunuh atau hidup dengan menginfeksi organisme pengganggu tanaman sebagai inangnya hingga inang tersebut mati. Misalnya, dari golongan cendawan diantaranya, Gliocladium yang menghasilkan senyawa gliovirin untuk membasmi fungi patogen, Trichoderma spp, Metarhizium anisophyllae, dari golongan bakteri misalnya, Bacillus thuringiensis yang dapat mengontrol ulat Plutella dan Helicoverpa, Corynebacterium, dan lain-lain. Keunggulan dari pestisida biologis diantaranya, dampaknya bisa meluas karena subjek yang sudah beradaptasi dengan lingkungannya dapat terus berkembang biak dan menular, ramah lingkungan, dan tidak meninggalkan residu pada rantai makanan. Sedangkan kelemahannya antara lain, perlu waktu untuk berinkubasi, dan sebelum berkembang biak sebelum bekerja aktif. Karena merupakan organisme hidup, pestisida biologis tidak dapat diaplikasikan bersama dengan pestisida kimiawi. Jika ekosistemnya tidak mendukung, maka perkembangbiakannya bisa terhambat.
4. Pestisida sintetik atau pestisida analog merupakan hasil rekayasa kimia yang dibuat di pabrik. Kebanyakan meniru struktur kimia senyawa yang terdapat pada pestisida alami botanikal. Misalnya sintetik piretroid, golongan piretroid, yang meniru susunan senyawa kimia piritrin pada Chrysanthemum pyrethrum, nikotinoid, yang merupakan analog dari senyawa nikotin pada tembakau, ryanoid, yang merupakan analog dari senyawa ryanodin pada tanaman Rhyania speciosa. Pestisida sintetik punya keunggulan, di antaranya daya racunnya lebih tinggi, sasarannya lebih spesifik, dosis penggunaan relatif lebih rendah, mudah didapat di pasaran, dan lebih tahan lama disimpan. Adapun kelemahannya antara lain, terurai lebih lama, sehingga menimbulkan residu pada hasil panen. Aplikasi yang terlalu intensif akan menimbulkan resistensi hama sasaran dan merusak lingkungan, mematikan predator.